Assalamualaikum, selamat siang sahabat-sahabatku. Siang ini saya ingin testimoni bagaimana langkah-langkah kita ketika mengetahui bahwa ada anggota keluarga kita atau diri kita itu terpapar virus COVID-19. Jadi begini sahabat-sahabatku, pengalaman saya ketika saya mengetahui istri saya itu demam 2 hari, kemudian di swab positif, itu langkah yang kita ambil yaitu bahwa kita putuskan untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri dalam artian apa? Untuk mengisolasi istri saya yang dalam posisi positif. Untuk memisahkan dengan anggota keluarga yang lain. Ada asisten rumah tangga, ada anak-anak, sehingga kita sediakan kamar khusus tersendiri yang aksesnya bisa akses ke luar itu, sehingga yang paling akses terluar kamar mandi di dalam, ada wastafel di dalam, kemudian alat-alat minum kita bisa sediakan di kamar seperti teko listrik. Untuk melakukan rebusan-rebusan itu kita ada di kamar semua. Itu langkah pertama. Kemudian kalau posisi di keluarga saya itu setelah istri saya itu positif, saya merasakan ada demam selama 3 hari juga, sehingga saya memutuskan diri, menyatakan diri sudah positif walaupun belum hasil swab. Nah, langkah yang kedua yaitu setelah kita memutuskan untuk isolasi mandiri, kita berhubungan dengan dokter. Karena dalam posisi positif, tidak mungkin kita konsultasi dokter tatap muka. Sehingga kita video call atau via telepon meminta advis dokter terkait dengan obat-obat yang kita konsumsi. Itu. Jadi langkah kedua, setelah kita isolasi mandiri, koordinasi dengan dokter. Langkah-langkah apa obat konsumsi ketika kita dalam posisi isolasi mandiri. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabatku, kita harus memberitahukan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita bahwa kita kena terpapar COVID. Karena ini sangat penting dalam artian apa? Kadangkala ada teman, sahabat, keluarga yang tiba-tiba datang ke rumah. Kalau kita tidak memberitahu, dia langsung aja nyelonong, kemudian bertemu dengan kita padahal kita dalam posisi positif, maka itu akan menjadikan tertular virus kita. Itu pertama. Yang kedua, kita dalam artian ketika kena virus COVID itu jangan merasa bahwa malah kita tutup-tutupi, sehingga kita gengsi lah bahwa itu kalau orang kena virus COVID itu menjadi sesuatu hal yang mungkin di mata masyarakat menjadi kurang bagus. Jangan. Karena apa? Keterbukaan ini akan menyelamatkan orang terdekat kita, akan menyelamatkan sahabat-sahabat kita, akan menyelamatkan saudara-saudara kita. Sehingga akan saling menjaga jarak dulu selama masa kena COVID ini. Sehingga kita melakukan isolasi mandiri, mengisolasi, tidak untuk berkomunikasi, kemudian keluarga kita pun juga untuk menjaga jarak. Yang ketiga, support dan doa dari sahabat-sahabat, saudara-saudara kita itu penting. Sehingga ketika kita mengetahui posisi ini, doa dan support psikologis itu yang sangat menjadi penting. Sehingga hal-hal ini, keterbukaan ini akan menjadikan keluarga kita itu untuk mensupport. Ya, yang utama adalah doa. Yang kedua, pasti apapun akan mencari sumber informasi, mengirim makanan via Gojek, mengirim konsumsi untuk menjaga stamina kita. Itu jadi itu support yang bagi kita akan sangat berharga sekali. Sehingga hal-hal ini yang akan menumbuhkan semangat kita, psikologis kita masih terjaga. Hal-hal itu yang langkah-langkah yang sangat penting menurut saya, sehingga ketika kita mempublikasikan diri, maka kita akan menyelamatkan
orang atau sahabat-sahabat terdekat kita, keluarga terdekat kita. Setidaknya itu hal yang kita lakukan. Nah, ketika kita di masa isolasi mandiri, itu yang paling penting psikologis kita harus kita jaga. Yang kedua yaitu stamina. Itu. Jadi memang kalau banyak media sosial itu viral, harus makan masker, makan masker, makan. Memang ketika kita sudah terpapar COVID, apalagi yang sudah sampai paru-paru, itu makannya pasti susah. Itu. Jadi ya bagaimana kita harus coba untuk menjaga stamina kita. Apa yang kita lakukan itu. Sehingga untuk support supaya stamina makan terjaga itu, kalau saya konsumsinya adalah minuman empon-empon. Minuman empon-empon itu kalau kita minum itu akan yang menjaga apa itu penciuman kita. Dari rasa, penciuman, dari lidah kita, itu dari minuman empon-empon itu menjaga. Itu. Sebenarnya kalau yang terpapar COVID, pengalaman istri saya itu karena belum sampai paru ya, jadi mungkin masih di tenggorokan. Jadi karena sering berkumur air garam, kemudian terapi uap dilakukan terus-menerus, dia recovery-nya lebih cepat. Itu berbeda dengan saya, ketika gagal sudah sampai ke paru, gagal nafas itu sudah sangat mengkhawatirkan. Itu langkah yang sangat ekstra. Itu dan tidak mungkin kita bisa lakukan secara sendiri. Saya tanpa dibantu istri saya, pendampingan secara psikologis, support, walaupun sama-sama terpapar, itu pasti akan sangat berat sekali. Karena apa? Kita ada masa-masa, melalui masa-masa yang sangat kritis. Masa-masa yang sangat kritis itu kalau kita tidak ada yang mendampingi, itu ini. Mungkin itu yang membedakan ketika isolasi mandiri dengan apa itu di rumah sakit. Kalau di rumah sakit pasti kita akan berhubungan dengan alat-alat rumah sakit yang menurut saya itu psikologis kita itu menjadi semakin lemah. Itu. Tapi kalau isolasi mandiri, kita berhubungan dengan orang yang terdekat kita. Untung Allah itu apa ya, kita suami istri, sehingga saling bisa mendukung terpaparnya. Coba kalau posisinya itu cuma saya saja, sehingga istri untuk menjaga ini kan sesuatu hal akan menjadi beban psikologis pasti. Gitu. Tapi kalau dua-duanya itu Allah itu memberikan jalan, ya mungkin itu ada hikmahnya, sehingga kita recovery bersama, saling mendukung, dan stamina-nya yang paling bagus, dia yang merawat yang paling buruk. Itu. Jadi itu di masa isolasi mandiri itu daya dukung keluarga, sahabat kita itu kita perlukan terkait dengan doanya, support psikologisnya, itu sahabat-sahabatku. Dan ketika masa isolasi mandiri, sahabat-sahabatku, bagi yang sering bermedia sosial mungkin lebih banyak dihindari. Itu di media-media sosial itu kadangkala yang sangat apa ya, kita tidak tahu, dia mengumumkan terkait bahwa ada kematian di suatu daerah, itu ini si A, si B, si C mati COVID, gagal nafas, begitu. Nah, hal-hal seperti itu akan mempengaruhi psikologis, sehingga bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat, ketika ada saudara atau keluarga kita itu yang kena COVID, mungkin kalau share di media sosial itu lebih diutamakan adalah bagaimana pemulihan, bagaimana penyembuhan, itu terapi-terapi dan sebagainya, untuk bahan apa itu edukasi kita dan sebagai bahan penyemangat, sehingga hindarkan berita-berita tentang kematian, tentang bagaimana apa ya susahnya ketika ada yang gagal nafas, begitu. Sehingga itu tuh menurut saya harus dihindari berita-berita itu. Dan kalau memang bisa ya tidak usah mengikuti berita-berita di media sosial. WhatsApp off dulu. Jadi kita udahlah, kita hiburannya YouTube channel. Itu YouTube channel banyak yang kita bikin suka apa kita lihat. Itu dan apa terapi mental terkait dengan pengajian-pengajian, kemudian bacaan-bacaan Quran, itu sebagai pengisi energi psikologis kita. Jadi itu sahabat-sahabatku testimoni saya. Jadi langkah-langkah
ketika kita menghadapi posisi mengetahui ada anggota keluarga kita terpapar. Jadi tidak usah takut. Isolasi mandiri itu menurut saya lebih manusiawi, karena apa? Sebenarnya melawan COVID itu yang kunci utama adalah psikologis. Itu psikologis kita tertata dengan baik, mental kita baik, itu akan merangsang imun. Kalau kita sudah khawatir, sudah ketakutan, itu akan memperparah. Karena apa? Kinerja imun kita semakin lemah. Kalau semakin lemah, maka staminanya akan semakin menurun. Kalau semakin menurun, asupan kita di tubuh kita pasti akan berkurang. Yaitu resikonya staminanya semakin jatuh. Jadi itu yang akan semakin menjadikan kita terpuruk. Nah, hal-hal itu sahabat-sahabatku yang harus selalu dijaga. Kuncinya kita harus semangat, itu pasti. Dan yang kedua, dekat sama Allah. Jadi semangat, dekat, sudah pasrah sama Allah. Yang ketiga, sahabat-sahabatku, jangan lupa sedekah. Setiap hari kita sedekah. Entah bagaimana caranya, kita undang Gojek, kita pesan Gojek, kita sedekah Gojek. Itu entah 50.000, 100.000, semampu dari hati batin kita. Setiap hari kita upayakan sedekah. Insya Allah itu akan menjadi penolong kita. Karena apa? Kalau posisi sudah seperti yang saya alami, mungkin gagal nafas yang terjadi mungkin seperti Ustadz Yusuf Mansur atau yang bupati di Jawa Timur itu yang sampai alat bantu pernapasan. Mestinya saya sampai di situ, tapi saya sudah pasrah aja sama Allah kalau itu jalan saya itu, dan saya memutuskan diri bahwa kalau sampai pun saya meninggal, itu saya meninggal di tempat tidur di rumah saya sendiri. Saya tidak mau dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi saya sudah pasrah betul, sehingga saya doanya itu setiap hari cuma berhadapan dengan kepasrahan bahwa diri saya sudah saya pasrahkan kepada Allah. Sehingga itu yang mungkin melepaskan beban dalam pikiran saya, sehingga yang mungkin itu menjadi merangsang imun saya naik, sehingga kita bisa melawan virus COVID itu. Jadi itu sahabat-sahabatku, pengalaman saya, langkah-langkah yang kita lakukan dalam menghadapi virus COVID-19. Jadi insya Allah virus itu bisa kita lawan dengan kemampuan kita memainten diri kita sendiri. Begitu sahabat-sahabatku. Kalau ingin pengalaman saya bagaimana menghadapi COVID itu ada di channel YouTube saya. Channel YouTube saya Adani Srianto. Itu lihat di channel YouTube saya. Nanti itu akan bahwa konsumsi obat saya apa, terapi saya apa, kemudian ketika saya gagal nafas itu saya melakukan apa, kemudian konsumsi minuman saya apa. Nah, itu untuk membantu, itu sebagai ikhtiar semua ada di channel YouTube saya Adani Srianto. Begitu sahabat-sahabatku, semangat selalu dan harus selalu dekat sama Allah, dan jangan lupa sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.